Ritual Jumat walaupun toh diamalkan hanya satu kali, tetapi pahalanya sebanding dengan sholat selama 100 tahun. Bayangkan nih, sholat 100 tahun. Dan juga ditambah dengan pahala puasa selama 100 tahun. Bayangkan ada orang yang puasa setiap hari selama 100 tahun. Ini hanya sebab ritual Jumat, walaupun diamalkan sekali saja. Oleh sebab itu marilah kita dengarkan, kita simak tentang dasar-dasar hadisnya. Karena setiap kita berpendapat, kita meyakini sesuatu, tidak boleh ngawur, harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pernahkah kita mendengar suatu amalan yang dilakukan pada hari Jumat, disebut ritual Jumat? Ritual Jumat, yang namanya ritual, bukan hanya satu kegiatan tetapi rangkaian kegiatan, makanya disebut ritual Jumat. Jadi ada satu amalan ditambah amalan berikutnya, ditambah amalan berikutnya, begitu. Dan waktunya sampai sebelum Jumat, artinya sebelum khotib naik mimbar, atau sebelum bubar Jumatan, begitulah. Sebelum terakhir bubar Jumatan. Jadi waktunya mulai kapan? Ya mulai dari setelah fajar. Hitungannya setelah fajar, bukan malam Jumat, bukan. Jadi hitungannya mulai fajar sotik masuk subuh. Ya kalau pas puasa itu biasanya sudah imsak ya. Kalau di Indonesia kan sudah imsak. Nah, mulai imsak itu sampai waktunya itu mendekati. Itu sebelum bubar sholat Jumat. Jadi ini perlu dicatat nih waktunya. Ritualnya dilakukan mulai dari pagi berarti. Pagi ya, mulai dari subuh begitu sampai sebelum bubarnya orang dari sholat Jumat. Ini ritualnya. Nah, ritualnya apa saja? Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam banyak hadis. Ini hadisnya sahih. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, bahkan dikuatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Aus bin Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata, kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, Man ightasala yaumal jum'ati, man bermula siapa saja. Ightasala yang mandi oleh dia, man yaumal jum'ati pada hari Jumat, wa ghassala dan menyebabkan mandi. Nah, ini ada mandi, ada menyebabkan mandi. Bagaimana maksudnya? Nah, bagi yang sudah punya pasangan, suami istri nih, ini dianjurkan untuk melakukan hubungan. Nah, tapi kalau seandainya istrinya dalam keadaan berhalangan, bagaimana? Ya sama dengan si masih bujangan, yang masih jumlowati itu. Kalau jumlowati yang penting mandi. Ya, kalau istrinya dalam keadaan halangan atau dia sendiri halangan, yang karena nggak kuat misalnya, yang penting mandi. Mandi, ini adalah titik tekanannya. Mandinya ya mandi seperti mandi junub. Ingat nih, yang perlu dicatat, mandinya seperti mandi junub, walaupun toh dia tidak dalam keadaan junub. Perhatikan. Mandinya mandi besar, seperti mandi besar, maksudnya itu mulai rambut ya, keramas lah kalau bahasa kita. Keramas. Jadi kalau mandi Jumat walaupun tidak dalam keadaan junub, itu keramas. Nah, kalau melakukan dengan istri, luar biasa nih, pahalanya double lagi nih. Kalau misalnya nih sebelum subuh, setelah subuh nih, yang penting mandi nih.
Kalau malam-malam misalnya dilakukan itu, menurut para ulama beda lagi pahalanya. Beda lagi. Jadi kalau misalnya ini tempurnya malam hari, ini beda. Sekali lagi ya. Yang kita bahas ini mulai dari terbit fajar, mulai dari imsak itu sampai sebelum bubarnya sholat Jumat. Yang penting mandi. Nah, kalau seandainya mau supaya mandi betulan ya harus terpaksa nih dengan istrinya melakukan hubungan dulu supaya bisa mandi besar. Nah, kalau nggak punya istri, jomblo-jombloan atau punya halangan tidak bisa, tetap mandi. Mandinya tapi mandi seperti junub, yaitu keramas, pokoknya mandi keramas. Wabakar wabakar dan berpagi-pagi. Wabtakar dan dia segera mendahului. Artinya, ya kalau misalnya sebelum yang lain ini kumpul ke masjid, datang ke masjid, dia duluan, berusaha duluan. Tapi ya nggak banget-bangetan lah, maksudnya jam 10 kalau di waktu Indonesia Barat ke masjid itu udah kebangetan. Ya paling enggak jam 11 lebih ya, jam 11 lebih. Setengah 12 sudah mepet, sudah didahului orang. Tapi ini nggak menjadi syarat walaupun tidak sudah didahului orang. Yang penting dia duluan, nggak terlambat begitu. Wadana dan mendekat kepada imam, berusaha ke depan sopnya. Wastama'a dan mendengar oleh diam iman ini kepada khotib Jumat. Wang sota dan diam. Nah, ini kan gampang sekali nih. Semuanya gampang nih dilakukan. Wes pokoknya mandi, keramas, kemudian segera berangkat sholat Jumat. Ya usahakan ke depan. Kalau seandainya depan sudah full ya semampunya di sop berapa. Tidak harus di depan pol, tidak. Kemudian dia mendengar dan diam. Kana lahu bikulli khutwatin yahtuha. Maka ada lahu baginya man bikulli khutwatin dengan setiap langkah yahtuha yang melangkah oleh dia manha pada langkah itu. Ajru sanatin. Ajru sanatin oleh pahala setahun. Ini pahalanya setahun. Siamuha yaitu puasanya setahun, wa qiyamuha dan sholatnya setahun. Bayangkan dulu nih. Ini satu langkah loh. Yang dicatat oleh Allah bikulli khutwatin yahtuha. Satu langkahnya, satu langkah doang itu dicatat pahala setahun. Pahalanya apa? Pahala puasa setahun, pahala sholatnya setahun, bayangkan. Lalu rumah kita dengan masjid kira-kira itu jaraknya berapa meter? Kalau seandainya jaraknya hanya 20 meter saja, biasanya langkah manusia itu setiap 1 meternya tiga kali. Itu rata-rata orang Indonesia. Setiap 1 meternya itu 3 kali. Nah 3 kali 6. 3 kali 6 sudah berapa tuh? Berapa? Ayo dikalikan sendiri. Ya kurang lebih lah pokoknya 100. Ini rata-rata 100 langkah dari rumah ke masjid. Nah berarti kan 100 tahun. Lah kalau rumahnya agak jauh lagi 200 langkah, berarti 200 tahun. Pahala 200 tahun ini, pahala sholat dan pahala puasa selama itu, selama 200 tahun. Kalau memang dia itu masjidnya dari rumahnya agak jauh, ini kan sungguh luar biasa. Hadis ini redaksi seperti ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 456 dan juga oleh imam-imam ahli hadis yang lainnya. Demikian silakan diamalkan, insyaallah fadilahnya sungguh luar biasa. Wallahu taala a'lamu bishawab.